Jadi TKP atau tes karakteristik pribadi atau tes skala kematangan, ada yang udah pernah dengar tes skala kematangan? Saat ini saya aktif di lembaga pemetaan kecerdasan yang bernama Raimu Intelligence Mapping atau disingkat RIM. Salah satu lembaga psikolog yang lumayan berkembang di Kota Medan. Saya aktif di sana. Dan saat ini saya ditugaskan sama Bang Andi selaku owner bimbingan belajar Konstanta untuk mengajar materi tes karakteristik pribadi atau TKP. Kebanyakan kalau ditanya itu kegagalannya itu di TKP ya. Ya mau dimanapun tempatnya, bahkan di satu sesi tadi, di satu sesi bahkan tidak ada yang lulus TKP-nya. Jadi dulunya itu belum ada tes TKP di seleksi CPNS. Baru-baru 5 tahun terakhir, ya mulai tahun 2005 itu baru mulai dibuat tes ini, tes skala kematangan. Jadi siapa the man who behind the gun katanya. Siapa aktor di balik ini yang ulah buat ini. Jadi kurang lebih itu seorang psikolog dari Amerika namanya apresiasi atas kehadirannya hari ini. Teman-teman semuanya menyempatkan hadir di sini. Jarang-jarang loh Saturday night, bahasanya Saturday night, menyempatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Jarang, hal yang produktif ya. Bahasanya ngopi, kalau aku menyebutnya ngopi, ngobrol perkara inspiratif. Ngobrol perkara inspiratif ya, karena memang yang kita coba bahas selalu yang hal-hal inspiratif seperti yang ini saat ini sekarang. Apresiasi juga kepada Bimbel Konstanta yang hari ini selaku organizernya yang begitu wow untuk menyediakan tempat pada kita semua, yang pasti kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya. Harapan hari ini kita bisa banyak sharing, bisa banyak berkomunikasi mengenai yang saat ini mau kita bahas, yaitu TKP atau tempat kejadian perkara ya. Karena memang isinya semua kejadian, isinya case, isinya yang memang perkara semuanya. Ini kita mau bahas bentar lagi. Tak elok rasanya ya kalau di budaya timur katanya itu di awal perkenalan diri dulu ya. Di awal perkenalan diri dulu. Ya walaupun udah banyak yang kenal saya, lumayan saya influencer juga, dikenal baik juga, dikenal baik juga di dunia maya aja, tapi di dunia nyata enggak ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahmat Cahyadi, biasa akrab disapa Raca, RACA. Saat ini aktivitas saya sebagai seorang lelaki panggilan. Jadi kalau ada yang mau manggil saya bisa hadir. Ya maksudnya lelaki panggilan. Saat ini saya aktif di lembaga pemetaan kecerdasan yang bernama Raimu Intelligence Mapping atau disingkat RIM. Salah satu lembaga psikolog yang lumayan berkembang di Kota Medan. Saya aktif di sana. Ya kalau sekolah manggil saya datang, lelaki panggilan lah. Kalau nanti ada lembaga yang minta, saya turun hadir untuk memberikan tentang perkembangan untuk dalam segi anak, karir, hubungan itu. Dan saat ini saya ditugaskan sama Bang Andi selaku owner bimbingan belajar Konstanta untuk mengajar materi tes karakteristik pribadi atau TKP. Sedikit sebelum kita masuk, kita pemanasan dulu ya. Kalau aku bilang semangat selamat pagi, tepuk tangannya sekali.
Kalau aku bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau aku bilang selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau aku bilang selamat malam, jangan tepuk tangan ya. Kita coba, boleh? Oke, ini uji apa ya? Uji konsentrasi nih. Seberapa konsentrasinya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Ya, mantap. Kita coba lagi atau udah cukup? Oke, nanti aja kita coba ya kalau udah mulai garing ya. Ya, berbicara tentang TKP tadi Bang Andi udah banyak ngasih slide-slide ya, slide-slide yang tentang ya banyak terjadi kegagalan di TKP. Karena kalau boleh aku tanya ya, teman-teman yang tahun lalu ikut tes CPNS siapa? Boleh tunjuk tangan? Oh, tadi udah ditanya Bang Andi ya. Oh, ya sedikit banyak saya familiar dengan wajah-wajahnya ya. Karena sering gentayangan di wajahku. Sering gentayangan di daerah Gang Anyelir 14 Bang Andi ya. Ya udah paham. Yang asing aja nih aku mau tanya. Yang asing kira-kira yang tahun lalu ikut tes CPNS boleh tahu gagalnya di mana? Yang mana yang kira-kira asing ya? Mbaknya, abangnya di sana? Atau udah seorang ASN sekarang? Oh belum ya? Boleh tahu gagalnya di mana Bang? Oh di bidang ya, udah masuk bidang. Kalau yang masih di SKD, mbaknya? Sama di bidang? Oh belum pernah ikut. Oke, yang pasti secara umum ya, kita ambil kalau bahasa sampel ya, kalau di bahasa skripsi itu ambil sampel yang mewakili semuanya. Apa bahasa sampel apa nih? Secara ambil satu sampel bisa mewakili secara keseluruhan. Iya itulah namanya. Kita ambil aja ya, kebanyakan kalau ditanya itu kegagalannya itu di TKP ya. Ya mau dimanapun tempatnya, bahkan di satu sesi tadi di satu sesi bahkan tidak ada yang lulus TKP-nya. Ya ini harus kita apresiasikan karena sebuah prestasi. Apa sih TKP? Awal mulanya lahir TKP kurang lebih ya aku coba untuk mengulas. Jadi TKP atau tes karakteristik pribadi atau tes skala kematangan, ada yang udah pernah dengar tes skala kematangan? TSK ya, bukan PSK, TSK. Tes skala kematangan kurang lebih ini sama. Jadi dulunya itu belum ada tes TKP di seleksi CPNS. Baru-baru 5 tahun terakhir, ya mulai tahun 2005 itu baru mulai dibuat tes ini, tes skala kematangan. Jadi siapa the man who behind the gun katanya. Siapa aktor di balik ini yang ulah buat ini. Jadi kurang lebih itu seorang psikolog dari Amerika namanya Robert Epstein. Dia yang membuat tes ini, tes skala kematangan. Jadi tes skala kematangan ini adaptif dari maturity test, maturity test, atau test of adultness, atau ya bahasa Spanyolnya tes kedewasaan ya, tes kedewasaan. Jadi ya tes ini mengukur kedewasaan kita dalam berpikir, dalam bertindak, dalam memutuskan. Jadi ini tes kedewasaan. Maka dari itu tes ini mengukur tingkat kedewasaan kita. Dan kita memposisikan diri sebagai seorang ASN dan karyawan. Itu. Kalau bahasanya munafik, itu kurang lebih inilah tes munafik. Ya, secara pribadi kalau kita lihat ini, kita jawabnya aneh loh. Malaikat ya, seolah-olah jadi seorang malaikat. Ya mau gak mau, munafik untuk hal kebaikan ya, untuk sementara doang. Nanti ya udah selesai jadi orang baik lagi, munafik lagi. Oke. Nah itu kurang lebih TSK, tes skala kematangan. Jadi itu adaptif dari ini. Terus mengalami perkembangan sampai dengan hari ini.
itu katanya TKP itu HOTS, sesuai dengan tema hari ini Landia. TKP itu HOTS. Ya, sesuai HOTS, agak-agak panas ya. Panas-panas. Kalau bahasa Inggris hot itu panas, tambah S berarti double, panas-panas. Ya inilah tesnya, tes panas-panas. TKP panas-panas. HOTS muncul itu di tahun 2018 menurut Permenpan RB nomor 36 tahun 2018. HOTS muncul. Sebelumnya apa? LOTS katanya. LOTS. Nah, ini ada historinya. Kenapa bisa ada dua kata ini? Jadi LOTS dan HOTS ini ada juga sosok yang memang menciptakan ini barang-barang yang yang pengen dipukul aja kan, pengen dibijak-bijak. Nah, ini ada orangnya. Jadi nama orangnya Benjamin S. Bloom namanya. Nanti boleh diketik. Coba ketik aja di Google, HOTS tulis. Pasti muncul entah apa-apa itu. Ya, jangan sampai yang vulgar ya, adegan vulgar nanti HOTS, adegan vulgar semua ya. Tapi enggak. Kalau ketik HOTS itu muncul. Ini yang ciptakan Benjamin S. Bloom. Lagi-lagi dia seorang psikolog asal Amerika, menyelesaikan pendidikan di Universitas Harvard S3-nya. Apa yang dia ciptakan ada 3, dan ini diterapkan di pendidikan Indonesia. Apa aja? Yang pertama, ranah kognitif. Yang kedua, ranah adaptif. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ada 3. Nah, di TKP itu yang mana? Bukan 3-tiganya, tapi salah satu. Apa? Ranah kognitif. Apa itu ranah kognitif? Ini ranahnya intelektual. Kalau 2 ranah yang tadi itu hanya sekedar sosialnya, adaptif. Kalau psikomotorik itu menciptanya. Tapi kita masuk di ranah intelektualnya. Kemudian LOTS, Low Order Thinking Skill, itu masuk di ranah kognitif, namun dia masuk yang level 1, 2, 3. Jadi ada 6 level di ranah kognitif. Level 1, 2, 3 maksudnya yang mana? Level remembering, memahami. Level kedua apa? Understanding. Salah ya? Remembering mengetahui ya, sorry. Remembering itu mengetahui, understanding memahami. Terus yang terakhir applying, mengaplikasikan. Itu doang kalau di LOTS, LOTS. Ini yang jadi indikator soalnya di LOTS, 3 yang tadi. Nah, itu hanya level 1, 2, dan 3. Masuk HOTS atau singkatan dari Higher Order Thinking Skill, cara berpikir tataran tinggi. Itu levelnya udah masuk level 4, 5, 6, level terakhir dalam ranah intelektual ya. Itu level yang terakhir, 4, 5, 6. Apa aja? Ada yang ingat? Analyzing. Level 4-nya analyzing, menganalisa. Level 5-nya evaluating, mengevaluasi. Level terakhir, level 6, creating, mencipta. Inilah yang ada di HOTS, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Makanya soalnya kayak gini. Kita lihat banyak, panjang. Dan sebagai pengetahuan juga bahwasannya HOTS tidak hanya di TKP. HOTS ada di seluruh kurikulum. K13 ada yang tahu? K13 kurikulum K13. Nah, K13 udah HOTS itu loh. Udah HOTS. Coba nanti ngetik HOTS, itu pasti yang muncul apa? SBMPTN HOTS, ataupun bahkan SD. Coba lah pikir, SD itu HOTS loh. Gila kan? Nah, inilah yang terjadi pendidikan di kita. Apakah itu benar? Benar menurut pemerintah, salah menurut kita. Masih SD loh, itu masih perkembangan bahasanya. Kalau yang kita ketahui kan rujukan pendidikan di dunia itu di mana? Ada yang bisa bantu? Pendidikan terbaik, pendidikan yang menjadi rujukan dunia itu di mana? Finlandia. Ya itu nggak ada yang kayak gini. Malah banyakan bermainnya.
Kalau kita enggak, SD udah bawa batu bata kan ke sekolah. SD udah bawa batu bata ke sekolah. Kan enggak wajar. Tapi di Finlandia kita lihat, mereka berbasis karakter, berbasis ya minat bakat. Jadi nggak ada kayak gini-gini. Ya karena kayak gini ya menghasilkan apa? Para orang yang jago ngolah, jago koruptor. Karena diajak berpikir sampai level tinggi. Dan saya kan banyak juga jumpa kepala sekolah nih di sekitaran Kota Medan dan Deli Serdang. Mereka ngeluh kepala sekolah. Karena apa? SD udah masuk kurikulum HOTS. Sementara guru-gurunya belum HOTS. Masa siswanya disuruh HOTS? Nah ini yang salah siapa? Kepala sekolah banyak ngeluh di aku. Ya aku mau menyelesaikannya pakai apa? Nah ya mudah-mudahan aku doakan teman-teman bisa jadi ASN yang bisa memperbaiki ini. Amin, kita doakan. Gak ada yang ngamin ini ya. Amin. Kurang lebih itulah mengenai TKP hari ini yang terjadi. Ya nggak apa-apa, mau nggak mau kita harus pelajarin. Jadi di TKP itu ada yang namanya klasifikasi. Teman-teman udah tahu semua, aku yakin. Jadi menurut Permenpan RB itu bahwasannya penilaian TKP itu berdasarkan 16 klasifikasi di tahun 2018 dan dilakukan revisi tahun 2019 hanya 5 doang. Apakah itu berpengaruh? No. Nggak ada hubungannya itu. Kalau menurut aku ya kita tetap menggunakan 16 klasifikasi. Yang 5 itu ya bodoh amat, biari aja. Ya pemerintah terserah mau ngerevisi itu. Yang pasti soal HOTS tetap mengenai 16 klasifikasi. Itu doang.